Apa sih pentingnya Ahok? Ahok itu sangat tidak penting sekali daripada kerugian negara yang mencapai ratusan triliun. Ahok itu tidak penting. Makanya karena tidak pentingnya Ahok, seharusnya Ahok itu dipanggil oleh Kejagung misalkan, atau DPR RI lah, memanggil Ahok karena ini kerugian negara yang cukup fantastis, mencapai ratusan triliun. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke Memang pada saat lalu Andre Rosiade itu sangat berapi-api ya, bahkan menyerang Ahok secara personal, dan bahkan mengungkapkan Ahok itu digaji puluhan miliar di Pertamina. Seharusnya Ahok yang membongkar terkait kasus-kasus yang berada di dalam tubuh PT Pertamina, ya terkait PT Patraniaga, terkait impor minyak, dan bahkan kerugian negara mencapai ratusan triliun. Nah, ini juga sangat lucu sekali ketika Rieke Diah Pitaloka mengusulkan untuk memanggil Ahok. Tetapi Andre Rosiade ngapain memanggil Ahok? Pahlawan kesiangan, cuma budget saja yang gede dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat lucu dan parah sekali. Kenapa sih? Apa sih pentingnya Ahok? Ahok itu sangat tidak penting sekali daripada kerugian negara yang mencapai ratusan triliun. Ahok itu tidak penting. Makanya karena tidak pentingnya Ahok, seharusnya Ahok itu dipanggil oleh Kejagung misalkan, atau DPR RI lah, memanggil Ahok karena ini kerugian negara yang cukup fantastis, mencapai ratusan triliun. Nah, masa sih sama Ahok saja takut misalkan diberi panggung? Kenapa? Karena Ahok juga mempunyai jejak menjadi komisaris utama PT Pertamina selama 5 tahun, dan pastinya juga mempunyai data-data, dan bahkan Ahok juga pada saat lalu juga menawarkan dirinya untuk diperiksa oleh Kejagung, dan bahkan kalau dimintai kedatangannya di DPR, Ahok dipastikan akan datang. Ini menurut saya sudah sangat keren sekali ya, sangat keren. Tetapi kenapa tidak dipanggil Ahok? Nah, menurut saya sangat penting sekali loh, nyanyian Ahok itu didengar oleh DPR RI, oleh Kejagung, dan lain sebagainya. Nah, pada saat lalu juga sangat lucu sekali kenapa Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina pada saat lalu tidak melaporkan ke KPK, tidak melaporkan kejaksaan, katanya punya data-data, katanya punya rekaman-rekaman dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat ya, ini membongkar kasus yang sangat besar, pastinya harus melibatkan di atasan. Saya masih ingat ya statement dari Pak Mahfud MD. Bahkan Pak Mahfud MD pun terkait Kejagung membongkar kasus di dalam PT Pertamina ini, Pak Mahfud MD nilai Kejagung tak akan berani bongkar jika tanpa seizin presiden. Nah, ini juga perlu digarisbawahi ya. Kalau misalkan Ahok dibandingkan dengan Erick Thohir pada saat lalu langsung melaporkan ke Kejagung terkait kasus korupsi Jiwasraya dan lain sebagainya, itu pastinya juga sudah mendapatkan izin presiden, Tetapi Ahok pada saat lalu bertemu presiden saja tidak bisa. Konon katanya memang seperti itu. Jadi ini sangat bos sekali, bukan kasus receh ini, kasus yang sangat besar sekali karena kerugian negara ditaksir mencapai ratusan triliun. Jadi bukan kaleng-kaleng kasus ini ya. Menurut saya sangat masuk akal sekali kalau Pak Mahfud MD nilai Kejagung tak akan berani bongkar jika tak seizin presiden. Memang menurut saya peran dari presiden itu sangat penting sekali untuk mengungkap semua terkait kasus-kasus yang merugikan negara sampai triliunan ya. Pastinya juga kalau presiden sudah ada persetujuan itu lebih enak sekali ya. Kalau Erick Thohir itu menteri, jangan dibandingkan dengan Ahok. Ahok itu hanya komisaris saja. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ketika Ahok membongkar aib di Pertamina, bahkan juga ada jubir dari BUMN, Ahok itu jangan merasa sebagai dirut, kurang lebih seperti itu. Ini juga semacam tamparan keras lah, padahal Ahok itu mengungkap kebenaran. Apalagi
ketika mengungkap kasus seperti ini. Ya memang harus izin presiden. Kalau Erick Thohir kan memang tugasnya mengemban tugas dari presiden, otomatis lah setiap hari pastinya akan bertemu dengan presiden. Jadi sangat enak sekali. Jangan dibandingkan lah Ahok dengan Erick Thohir, sangat berbeda sekali. Nah kalau kita lihat dari sini misalkan yang rame sapo, kader PDIP versus kader Gerindra, Basuki, Andre Rosiade. Prestasi mereka, Ahok bongkar kasus korupsi LNG, Andre jebak WSK. Kalian dukung yang mana? Kalau aku jelas Ahok. Dibongkar Ahok, kini dugaan korupsi jual beli LNG Pertamina diusut KPK. Ya seperti itulah. Nah jadi sangat lucu sekali. Seperti ini video dari Andre Rosiade. Kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komuter tuh bisa ya melaporkan. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke ya seperti itulah. Nah menurut saya ini bukan kasus biasa ya. Pastinya Ahok mengerti hal tersebut dan harus dikoordinasikan dengan presiden. Kurang lebih seperti itulah. Ya saya sangat setuju sekali lah dengan pendapat dari Pak Mahfud MD. Kejagung tak akan berani kalau tanpa seizin presiden. Jadi memang ini kasus yang sangat wow sekali. Nah akhirnya Ahok pun saat ini hari ini akan diperiksa oleh Kejaksaan ya. Semoga sajalah Ahok ketika dipanggil ini bisa memberikan klarifikasi seterang-terangnya. Nyanyian Ahok memang sangat diperlukan sekali ya terkait mengungkap skandal mega korupsi ini. Ya karena masyarakat yang dirugikan. Ya seperti terkait pengoplosan, bahkan juga ada pengoplosan pada saat lalu. Itu juga masyarakat yang dirugikan. Dan masyarakat itu mau mengadu ke siapa? Kalau tidak bukan ke anggota DPR RI. Seharusnya kan dipanggil Ahok biar terang seterang-terangnya, biar clear lah, tidak menjadi bola liar lah. Karena kalau kita lihat ya kasus korupsi yang berada di tubuh PT Pertamina ini sangat besar sekali dan pastinya juga akan melibatkan banyak lah petinggi-petinggi. Wah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak segera diusut secara tuntas tas. Bayangkan kalau misalkan yang ditersangkakan hanya 10 misalkan. Bayangkan ratusan triliun. Kalau misalkan dibagi orang 10 itu sangat tidak masuk akal sekali. Berarti itu mendapatkan di sekitar 18 triliun. Bayangkan 18 triliun. Sangat tidak masuk akal sekali kalau menurut saya. Nah dari sini bahkan ada titipan pesan ya dari Komix 3M. Titip pertanyaan Kejaksaan RI Hok Basuki BTP. Pertanyaannya kemanakah duit sitaan dari koruptor? Iya, ini juga menjadi tanda tanya ya. Kemanakah uang sitaan dari koruptor itu ya? Seharusnya kan masuk ke dalam kas negara ya. Ayo Pak Basuki, Ahok bongkar semua. Tantang itu si tukang bacot Andre Rosiade untuk panggil ke DPR biar bukaan sampai telanjang agar semua rakyat bukan wakil koruptor tahu bagaimana bejatnya dalang dan pelaku korupsi di negara ini. Ayo para pengelola channel TV, segera ajukan izin Kejaksaan RI untuk adakan siaran langsung live pemeriksaan Ahok agar publik tahu suasananya. Tolong seret orang ini sekalian. Udah ngewe nggak bayar. Minimum bawa masuk Erick Thohir. Kalau tidak diadakan siaran langsung di semua TV berarti ada permainan kejagung. Wah, Basuki, ayo mainkan jurus tandur biar malingnya pada ya. Semoga pemeriksaannya sidang terbuka. Ahok harus buka-bukaan, selesai diperiksa harus jumpa pers biar mampu semua ya. Jokowi saya tahu siapa yang main gula, siapa yang main migas, main minyak saya tahu benar ya. Tetapi kenapa tidak diungkap pada saat lalu ya? Ini bahkan juga presiden yang sudah ngomong seperti ini. Ya semoga sajalah Ahok bisa memberikan klarifikasi seterang-terangnya dan supaya apa? Supaya kasus yang merugikan negara mencapai ratusan triliun ini bisa cepat clear, bisa cepat tuntas dan tidak menjadi bola liar di kalangan warganet. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.